Perilaku kita dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Kenapa orang-orang barat banyak jadi LGBT, lesbi? Karena kebanyakan makan babi. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel, dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan. Di video kali ini kita akan meluruskan sebuah statement yang dikeluarkan oleh Ustadz Jaidul Akbar, yang saya rasa statementnya perlu kita luruskan agar tidak terjadi pembodohan publik. Kabarnya selain berprofesi sebagai ustadz, beliau juga pernah menempuh pendidikan kedokteran. Mari langsung aja kita cek videonya. Karena apa yang kita makan akan membentuk gen. Ya, apa yang kita makan akan membentuk gen. Kalau tiap hari dia makan bubur ayam kerupuk, bubur ayam kerupuk, bubur ayam, nanti mental juga mental kerupuk. Serius, saya nggak bercanda ini. Ya, beneran. Ya, behaviornya manusia dipengaruhi oleh apa yang dia makan. Ya, perilaku kita dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Kenapa orang-orang barat banyak jadi LGBT, lesbi? Karena kebanyakan makan babi. Babi kan begitu perilakunya, gitu loh. Jadi mereka emang nggak ada hal-hal yang sifatnya mereka paham dari sisi ini. Teman-teman mungkin pernah lihat yang kisah babi yang dia ketemu dengan babi itu nggak punya selera atau tidak punya semangat juangnya, terutama babi jantan. Jadi ketika babi perempuannya dia, katakanlah misalkan sebulan mungkin istrinya, pasangan dia itu diganggu, dia nggak ada cemburu sama sekali. Akhirnya mereka kan begitu kelakuannya kan di sana kan, gitu loh. Oke teman-teman, kita akan meluruskan satu persatu pernyataan dari Ustadz Jaidul Akbar ini. Pertanyaan yang pertama, benarkah mengkonsumsi daging babi bisa membentuk gen sehingga menyebabkan seseorang menjadi LGBT? Dilansir dari suara.com, ditemukan pendapat yang bertolak belakang dengan pernyataan Ustadz Jaidul Akbar tersebut. Sejumlah pakar kesehatan tidak sepakat bila konsumsi daging babi menyebabkan seseorang bisa menjadi LGBT. Dikutip dari laman doktersehat.com, Dr. Adrian Setiaji mengatakan makanan tidak mudah mempengaruhi orientasi seksual seseorang. LGBT disebut lebih banyak disebabkan oleh faktor gen dan juga lingkungan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Norwegian University of Science and Technology yang diterbitkan pada September 2011 juga menyebutkan bahwa makanan mempengaruhi gen manusia yang cenderung lebih beresiko terhadap penyakit seperti kanker, demensia, dan kardiovaskuler. Jadi tidak disebutkan kalau makanan mempengaruhi orientasi seksual seseorang. Kesimpulannya adalah pendapat mengkonsumsi daging babi menyebabkan seseorang menjadi LGBT itu jelas keliru. Karena faktanya, beberapa ahli medis menyebut orientasi seksual lebih disebabkan oleh orientasi gen, serta lingkungan, dan bukan karena faktor makanan. Pertanyaan yang kedua, kenapa di barat banyak terjadi fenomena LGBT? Apakah karena disebabkan kebanyakan makan daging babi? Ustadz Jaidul Akbar ini mengaitkan makan daging babi dengan orang-orang barat yang katanya banyak terdapat kaum LGBT. Logika seperti ini sangat fatal sekali teman-teman, karena ia hanya berfokus melihat secara subjektif fenomena LGBT yang terjadi di barat. Di barat terlihat banyak kaum LGBT karena memang di sana kaum LGBT diberikan hak yang lebih baik dibanding dengan negara-negara lain yang sistem pemerintahannya masih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan agama. Pertanyaannya, apakah selain di barat tidak ada LGBT? Atau saya buat lebih spesifik pertanyaannya teman-teman. Apakah di negara-negara Arab yang mayoritas muslim dan tidak mengkonsumsi daging babi, tidak ada LGBT-nya? Tentu saja ada teman-teman, hanya saja bedanya mereka tidak berani mengekspos diri mereka secara terbuka karena hukum dan aturan yang berlaku di negara mereka sangat tabu mengenai LGBT. Contohnya di Arab Saudi, hak-hak LGBT di Arab Saudi belum diakui. Homoseksualitas sering menjadi subjek yang tabu di dalam masyarakat Arab Saudi dan bahkan akan dihukum dengan hukuman penjara, hukuman fisik, bahkan bisa sampai hukuman mati. Makanya alasan inilah yang membuat kaum LGBT di Arab mereka menutup diri dan tidak berani terang-terangan mempublikasikan dirinya bahwa mereka adalah kaum LGBT.
Jadi kesimpulannya, kenapa di negara barat terlihat lebih banyak LGBT dibanding negara-negara Arab? Ini jelas bukan karena faktor mengkonsumsi daging babi. Tetapi karena di barat, LGBT diberikan hak dan kebebasan, sementara di negara Arab, LGBT terlihat sedikit karena mereka tidak berani menyatakan diri mereka secara terang-terangan karena LGBT dianggap merupakan hal yang tabu, bahkan bisa sampai dihukum mati. Tetapi meskipun demikian teman-teman, ada juga beberapa negara mayoritas Islam yang sudah mengakui hak kaum LGBT, yaitu Turki, Mali, Yordania, Albania, Bahrain, dan bahkan Palestina yang berada di bagian tepi barat. Oke lah, sekarang gini aja, kita tidak perlu jauh-jauh melihat fenomena yang ada di barat ataupun di Arab. Kita melihat yang ada di Indonesia saja. Dilansir dari tribunnews.com, ternyata populasi LGBT terbesar di Indonesia itu justru berasal dari provinsi yang merupakan mayoritas agama Islam, yaitu Sumatera Barat. Islam di Sumatera Barat adalah agama yang dipeluk oleh sekitar 98% penduduk Sumatera Barat. Presentasi pemeluk Islam di Sumatera Barat akan meningkat menjadi 99,6% jika Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak dimasukkan karena 1,4% dari 2% yang tidak menganut Islam merupakan penghuni kabupaten tersebut. Jadi sangat besar sekali ya teman-teman presentasi agama Islam yang ada di Sumatera Barat. Jadi kalau kita berangkat dari pernyataan Ustadz Jaidul Akbar bahwa mengkonsumsi daging babi bisa mempengaruhi seseorang menjadi LGBT, lantas mayoritas di Sumatera Barat ini mereka makan apa? Kenapa bisa menjadi populasi LGBT terbesar di Indonesia? Kenapa bukan Manado? Kenapa bukan NTT? Atau kenapa bukan di Papua yang mayoritas penduduknya mengkonsumsi daging babi? Jadi teman-teman, dari data dan fakta yang ada ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa statement ataupun pernyataan dari Ustadz Jaidul Akbar itu adalah salah total, bahkan sangat-sangat tidak logis dan bahkan tidak ilmiah sama sekali. Daging babi itu daging paling manis, paling empuk, paling wangi loh. Bahkan selama saya masuk Islam belum pernah saya makan daging seenak daging babi. Itu enak sekali. Jadi buat dokter ataupun Ustadz Jaidul Akbar, sebelum membuat sebuah kesimpulan, sebaiknya jangan hanya berdasarkan asumsi subjektif semata, tetapi berdasarkan fakta dan data penelitian yang objektif dan juga aktual. Mungkin ya teman-teman, kalau seandainya kampus tempat di mana Ustadz Jaidul Akbar menempuh pendidikan kedokteran adalah seorang manusia yang punya perasaan, mungkin saat ini kampus itu pasti malu punya alumnus yang dungu seperti Ustadz Jaidul Akbar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.